kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu katakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan hari ini kami katakan kemerdekaan ada di tengah-tengah kami dan di dalam hidup kami. Yang sakit dimerdekakan, yang terbelenggu dimerdekakan. Dan kami percaya yang putus asa mendapat pengharapan yang baru. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dan jaga. Yang lemah dan tidak berdaya kami berkata kami ini kuat. Dan kami yang miskin berkata kami ini kaya di dalam Tuhan. Dan kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hamba bersyukur buat ibadah dan jemaat Tuhan di Eklesia di Chatswood ini. Tuhan Kau mengasihi setiap kami. Dan indah rencana-Mu seperti pujian penyembahan yang kami nyanyikan. Siapkan hati kami. Roh Kudus datang. Roh Kudus urapi. Roh Kudus tolong setiap kami. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat sore semua, shalom. Shalom. Mari beri senyum dulu sebelah kanan kiri. Ya, bilang ini, kamu kelihatan dahsyat. Ya. Kamu kelihatan luar biasa. Amin. Terima kasih buat Pastor Sam, juga Tante Ruth ya, yang sudah memberikan saya kesempatan melayani sekali lagi di tempat ini. Beliau ini seperti orang tua rohani bagi kami. Ya, saya 21 tahun lebih ada di kota Sydney. Kalau ada masalah dan pergumulan selalu ingatnya Om Sam. Tapi bukan kalau lagi susah aja, kalau lagi senang juga ingat sama Om Sam. Apalagi kalau lagi butuh jus tomat. Ya. Rupanya itu rahasia kekuatan para pria. Thank you buat Om Sam dan jemaat yang antusias ya. Juga kesaksian Ronald ya. Thank you menguatkan setiap kita. Saudara, siapa di sini yang hidupnya berbahagia? Angkat tangan. Ya. Semua berbahagia? Amin. Yakin? Benar. Lihat sebelahnya coba, ini muka berbahagia atau enggak? Saya diberkati banget loh sama ibu loh, yang tadi manggilkan loh. Ibu siapa namanya ya? Ibu Yana. Ibu Iriana. Yana. Oh, Ibu Yana, luar biasa ya. Saya lihat main gitar sambil senyum, sambil nyanyi, sambil bernafas gitu ya. Oh, luar biasa ya. Saya aja seneng lihatnya adem, apalagi malaikat lihatnya. Amin. Saya punya 2 anak saudara ya. Anak cewek umur 23, anak cowok umur 21 ya. Kalau anak-anak saya senyum ya, bahagia, semangat, saya bapaknya tuh seneng lihatnya. Tapi kalau dia pulang mukanya cemberut, mukanya saudaraku sudah kayak pepaya bangkok lonjong begitu ya. Gitu kan, saya juga lihatnya ngeri gitu kan, ini anak gue kenapa gitu ya. Tapi kalau anak saya pulang mukanya seperti jeruk bali bunder keluar saudara ya, mukanya bulat, senyum, semangat. Ini aku diberkati Tuhan, aku disembuhkan Tuhan, aku dijaga Tuhan. Wah, saya bapaknya senang saudara. Dan saya lihat tadi Bu Yana sama jemaat semuanya senyum ya, sambil memuji Tuhan, juga masih bisa bernafas ya. Senyum-senyum udah lupa nafas tadi. Saya percaya kita semua berbahagia dalam Tuhan. Amin. Yuk kita lihat firman Tuhan ya. Mazmur 84 ayat 1 sampai 12. Yang belum kenal saya, nama saya Yosafat, ya, nama panjangnya Yosafat Hartono Prawiro, ya, tapi nggak pakai mangku Dirjo. Saya asli Jawa Tengah, saudara, lahir di kota kecil, di kota Pemalang,
Ya, lalu tahun 92 ya saya kuliah di Jakarta, berjemaat lokal di Abalev Ministry di Jakarta. Tahun 98 saya diutus berangkat untuk sekolah Alkitab dengan beasiswa di Perth, lalu melayani gereja Indonesia di sana. Tahun 2000 kami dipindahkan melayani jemaat di Melbourne. Anak-anak kami dua-duanya lahir di Melbourne. Ya, lalu 2003 kami diminta dipindahkan ke kota Sydney untuk mengembalakan jemaat di Sydney. Ya, sampai kira-kira 2 tahun lalu kami tidak lagi aktif mengembalakan. Ya, kami sekarang melayani fokus di bagian couples, keluarga, suami istri bersama dengan pelayanan United Marriage and London. Ya, dan saya bersyukur di dalam perjalanan kerohanian kami melihat bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu setia. Ya. Dan saya nggak sendirian, saya ditemani sama mantan pacar saya. Ya. Ini istri yang sah dan satu-satunya. Karena kalau punya 2 istri nanti nggak boleh khotbah sesat sebenarnya. Oke, itu sedemikian perkenalan kami. Tapi saya lihat beberapa jemaat di sini sudah kenal ya. Ya, saya lihat ada beberapa opa, oma, om, tante yang sudah kenal dengan cukup baik. Sudah ketemu Mazmur 84. Ya, kita lihat ayat 1 sampai 12. Kita bergantian ya. Ayat yang pertama yang cowok, yang pria, bapak-bapak baca bersama saya. Ya. Ayat yang kedua bergantian nanti yang cowok. Siap ya? Bapak-bapak mulai 2, 3. Untuk pemimpin kedua, menurut lagu Hitim, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. 2. Hancur karena merindukan antara-antara hatiku dan dagingku bersorak-sorai pada Allah yang hidup. 3. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. 4. Berbahagialah orang-orang yang di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ya, 5. Berbahagialah manusia yang apa? Kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. 6. Apabila melintasi lambang bakar, berbahagia menjadi tempat yang mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyeluruhinya dengan dekat. 7. Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak apa? Menghadap Allah di Sion. 8. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Ayat 9. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiam di antara pintu rumah Allahmu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 11. Sebab Tuhan Allah adalah apa? Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. 12 sama-sama yuk. Ya Tuhan semesta alam, berbahagia manusia yang apa? Percaya kepadamu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 84 ini kalau kita perhatikan dengan detail, ada 3 kata muncul, berbahagialah. Catat aja ya, 3 kata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Lalu saudaraku, kalau kita lihat susunannya, setelah 2 kata berbahagia, muncul di tengah-tengah interlude sebuah doa. Doa ini merupakan sebuah penyerahan kepada Tuhan. Lalu diakhiri lagi muncul 1 kata lagi yang terakhir, berbahagialah. Luar biasa. Itu sebabnya tadi saya tanya, siapa di sini orang-orang yang berbahagia?
Kalau semuanya merasa dan tahu kita semua berbahagia, angkat tangannya tinggi. Amin. Saudara, Tuhan kita adalah sumber kebahagiaan kita. Amin. Kalau kita perhatikan Mazmur 84 ini luar biasa sekali, saudara. Ya. Mulai saudaraku dari ayat demi ayat kita melihat ini merupakan sebuah seruan dari pemazmur Bani Korah yang menyatakan pernyataan imannya, mendeklarasikan pernyataan imannya dengan kata berbahagialah, berbahagialah. Lalu interlude doa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan kecintaannya kepada rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat orang fasik. Lalu ditutup dengan kata berbahagia. Ini luar biasa. Dari ayat yang keempat atau ayat 5 ya. Yang pernah dikatakan apa? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Selah itu berhenti sebentar atau pause. Jadi yang pertama adalah orang yang berbahagia adalah orang yang diam di rumah Tuhan dan yang terus-menerus memuji-muji Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Hari ini kita berdiam di dalam rumah Tuhan. Saudara, hari Minggu lebih memilih ada di rumah Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita bisa milih ada di Bondi Beach ya. Ya. Atau kalau Usinda lebih suka milih di mana? Di Bondi Beach atau di Westfield? Oh, di kamar ya. Lebih suka milih di kamar ya. Kalau anak-anak muda cuma kami dulu saudaraku lebih suka ke beach, ya kan? Atau keluarga muda lebih suka ke mall, ya kan? Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu ke mall, katanya ada pelayanan sign and wonders. Tahu nggak saudaraku sign and wonder? Ibu-ibunya belanja sign, tanda tangan, kayak kredit card, lalu pulang rumah bapaknya terwonder-wonder. Beli apa lagi kamu tuh? Namanya sign and wonder. Ya, kalau Indonesianya dibilang pelayanan tanda-tanda dan mujizat. Tapi kalau Usinda, jemaat Usinda ini lebih suka di dalam rumah Tuhan. Amin. Lebih suka memuji-muji Tuhan. Amin. Walaupun musiknya saudaraku nggak lengkap, walaupun nggak ada drum, nggak ada keyboard, nggak apa-apa. Kita menyembah bersama dengan malaikat di surga karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Amin. Walaupun sebelah suaranya fals, nggak apa-apa, saudara, karena Tuhan melihat hati kita. Dan itu sebabnya saudara adalah orang yang berbahagia karena saudara ada di rumah Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Lalu bahagia yang kedua apa? Ayat yang ke-6 di bawahnya dikatakan berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Wah, ini luar biasa. Lalu koma yang berhasrat mengadakan siara. Wow. Kita punya pilihan. Kekuatan kita itu bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam kekuatan manusia. Ini saya temukan banyak orang memilih ini. Dia orang Kristen, betul orang Kristen. Dia melayani Tuhan, betul melayani Tuhan. Tapi kenyataannya, kekuatannya bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam dirinya sendiri. Coba ya atau ya? Banyak nggak kira-kira? Orang-orang yang seperti ini mengandalkannya kekuatannya sendiri, pengalamannya, kehebatannya, kekayaannya, kepintarannya, kekuatannya, dan relasinya. Saya pernah ketemu sama orang, Pak Yosabat, lihat ini piala-piala di rumah saya nih. Saudaraku, 3 lemari penuh dengan piala.
Saya tanya, Bapak ini atlet atau apa? Dia cerita, wah saya dari muda sampai sekarang, wah semua diceritakan saudara. Dan dia begitu bangga dengan kekuatannya, dengan prestasinya. Bahkan orang bangga dengan kekayaannya, dengan asetnya, dengan networknya, relasi-relasinya. Ada orang berkata, Pak Yosama tahu nggak, saya kenalannya jenderal. Dari bintang 2, bintang 3, bintang 5 sampai bintang puyer, bintang 7. Kalau kita bintang apa sudah? Bintang kejora ya, bintang banyak. Masih ingat puyer ya? Bintang 7 ya saudara ya. Kalau dulu pusing minumnya pil puyer gitu ya. Saudara, banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi lupa untuk mengandalkan dan mengatakan kekuatannya itu hanya di dalam Tuhan saja. Coba renungkan. Alkitab, Bani Korah pemazmur dengan luar biasa menyatakan tipe orang yang kedua yang berbagi adalah kita yang menaruh apa? Harapannya, kekuatannya di dalam Tuhan saja. Kalau saudara kaya diberkati, boleh atau tidak? Boleh. Yakin? Untuk apa? Yang jawab paling keras Pak Pendeta misalnya. Oke, saya tanya, kalau kaya diberkati untuk apa? Coba, kalau saudara kaya diberkati untuk apa? Semakin banyak. Jangan takut untuk mengatakan menjadi berkah. Amin. Banyak orang bilang, saya mau kaya, mau diberkati untuk apa? Buat saya, buat anak-anak saya, buat mantu saya, buat cucu saya. Gak pernah habis-habisnya sudah. Terus gitu. Saya tanya, kalau saudara kuat, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa masih ngangkat kursi, bahkan masih bisa dia bilang kentut. Bener loh saudara, saya punya teman habis dioperasi, susternya sama dokternya tanya apa? Nah, bener kan? Ternyata kentut itu mahal saudara. Dioperasi ini ratusan juta. Dan setelah dioperasi ditanya, sekarang Pak Ronald bilang, aduh sakit banget, prostat makin kencing. Bayangin saudara, kalau saudara bisa kencing, saudara bisa, maaf ya, kentut, saudara masih kuat, saudara masih bisa berjalan, bisa mengangkat kursi, bisa main musik seperti Ibu Yana tadi. Wah, luar biasa. Saudara dan tante di sini ya, luar biasa, main harpa, tapi harpanya harpa digital ya. Wah, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya melihat saudaraku, kalau Tuhan mengasihi jemaat ini dan memberikan kekuatan secara fisik, buat apa? Buat apa? Kemuliaan Tuhan. Ngomongnya buat Tuhan masih takut-takut. Buat apa saudara? Melayani Tuhan. Buat melayani Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jadi saudara, kalau engkau punya uang, engkau punya aset, engkau punya rumah, engkau punya PR, engkau punya citizen, engkau datang masih pakai mobil, ya nggak pakai mobil nggak apa-apa, pakai bus, ya kan? Busnya itu saya pernah punya teman tanya, lu datang ke sini pakai apa? Pakai Mercy. Oh iya, Mercy apa? Lu punya mobil? Enggak. Mercy apa tuh? Merek sedikit. Merek sedikit tau nggak, miring-miring dikit, alias bus kota di Jakarta tuh suka merek-merek dikit. Karena kebanyakan penumpang. Nggak apa-apa kalau saudara datang pakai public transport. Yang penting saudara masih bisa sehat, jalan kuat, karena kekuatan kita di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan kita. Beritahu Tuhan kita. Hari-hari ini saudaraku, saya semakin merenungkan bahwa kekuatan kita kalau di dalam Tuhan
itu tanpa batas. Karena tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita lemah. Yang setuju katakan? Karena Alkitab yang bilang loh, di luar engkau, di luar aku, apa dikatakan? Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam aku, kata Tuhan, maka kita cakap, kita sanggup menanggung segala perkara. Berarti saudara, kalau kekuatan saya dan saudara di dalam Tuhan, itu berarti tanpa batas. Karena bukan kita yang mengerjakan, tapi kekuatan Tuhan yang mengerjakannya bagi saya. Amin. Saudara, ini seperti ranting yang bersatu secara organik melekat kepada pohon atau pokok anggur. Amin. Maka ranting itu begitu nempel bersatu secara organik, dia menerima secara natural dari akarnya, sari-sari makanannya. Amin. Dan pada waktunya dia akan menghasilkan buah. Saudara pernah nggak melihat ranting pohon anggur atau pokok anggur, ya, untuk dia menghasilkan buah anggur? Pernah nggak saudara lihat rantingnya itu struggle, rantingnya itu bergumul untuk menghasilkan buah? Gak ada saudara itu. Artinya rantingnya tenang aja ya, nempel. Bilang sama-sama nempel. Begitu saya dan saudara nempel, bersatu organik dengan kekuatan dan kemuliaan Tuhan, maka secara natural, secara organik kita menerima kekuatan itu. Maka kita bisa menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, ya. Saya nggak pernah lihat saudara yang namanya cabang pohon apel, pohon jeruk gitu ya ngeden. Tahu nggak ngeden saudara? Itu istilah Jawa saudara, ya. Istilah Jawa ngeden, ya, bergumul saudara, musuh-musuh. Sampai akhirnya keluar buah satu, keluar satu. Akhirnya mau berbuah, akhirnya. Terus ngeden lagi. Keluar lagi satu, akhirnya berbuah juga. Nah, ini saudara yang seperti, tapi ranting itu cuma nempel aja. Tenang. Orang Kristen saudara yang berbahagia, yang kekuatannya di dalam Tuhan. Amin. Dia terima kekuatan Allah dan kita perlu tinggal tenang. Amin. Dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah apa? Terletak kekuatan. Amin. Hari-hari ini banyak orang Kristen gak bisa tinggal tenang. Kalau dia gak bisa tinggal tenang, saudaraku, maka saudaraku dia itu gak bisa rest. Tapi dia selalu aktif, selalu busy, selalu sibuk. Gelisah, takut, bingung, khawatir. Begitu tenang sedikit saudaraku saat waktu dengerin khotbah firman, lalu dia begitu tenang sekali sampai hanyut di dalam ketenangan. Sampai akhirnya orang yang di depannya dianggap orang paling terhormat karena suka dianggutin kepalanya. Dianggap orang paling terhormat, ngantuk-ngantuk terus gitu ya. Hati-hati loh saudara. Saya baca buku seru bagus banget. Buku itu mengungkapkan bahwa hari-hari ini orang yang tinggal di zaman now di abad 21 ini terjebak dengan yang namanya hurry and busyness. Selalu hurry, buru-buru. Tadi datang mau ke gereja dari Paramata agak buru-buru juga maksudnya. Pagi-pagi saudara bangun buru-buru gak? Saya perhatikan loh saudara, anak saya begitu bangun, kuprak nyala alarm gitu ya, langsung ke toilet, buka, kencing buru-buru. Habis itu tuh lagi pluk, mandi. Habis itu dengar blower, rambut benerin ya kan. Habis itu pakai baju buru-buru turun, makan susu, lari, balam, pekat, keluar langsung. Batin pintu, lari-lari ngejar
sampai ngejar bus naik jalan nggak bisa ke kantor, pulang juga nyampe rumah, kubrok, ketawa lagi kerja naik. Ini anak dari pagi saya pulang, kayaknya Saudara, kita belajar tenang. Ketika kita belajar tenang dalam hadirat Allah, di situ ternyata terletak kekuatan kita. Amin. Itu sebabnya bangun pagi-pagi jangan buru. Ingat siapa? Tuhan. Lalu yang kedua ingat pasangan kita, jangan lupa saudara. Amin. Kalau masih ada suami, masih istri, pandang wajah istrinya. Saya tiap pagi bangun selalu menatap dan melihat wajah istri saya. Habis itu saudaraku saya cium. Sejak saya menikahi dia 25 tahun, udah silver anniversary loh saya. Tanya sama dia, setiap hari minimal saya cium dia 20 kali. Makanya lihat tuh pipinya kan, kinclong. Banyak loh anak-anak rohani saya nanya, Hayas itu mukanya Cibera kok mengkilat? Pakai serum apa? Anak-anak sekarang kan pakainya serum tuh, spray dikasih oles-oles, kasih vitamin. Serumnya, tahu nggak apa? Apa kayak beli di mana? Produk Korea ya? Produk Jepang ya? Enggak. Tahu nggak serumnya apa? Air liur gua. Saya ciumin aja sih. Tanya tuh satu hari at least 20 kali. Tuh, kalau saudara bangun pagi-pagi ingat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca merenungkan firman, amin. Tapi setelah itu, ya jangan lupa ya, lihat sebelahnya, lihat pasangannya. Jangan lihat pasangannya gendruwo kayak begini masih hidup lagi. Jangan begitu saudara. Aduh, kalau kita masih punya pasangan, dinikmati, dicium, dipeluk, disayang, ditanya mau makan apa, mau makan pancake, ya udah bawa sendiri. Saudara, intinya saudara, ketika kita menerima kekuatan ilahi, itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dari tepuk tangan buat Tuhan. Oh, saya bersyukur loh jemaat ini semua yang melayani dan semuanya aktif karena semuanya kuat dan semuanya berbahagia. Amin. Loh, yang tidak berbahagia berarti kekuatannya bukan di dalam Tuhan. Tetapi kalau sudah berbahagia kekuatan di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, hidupmu bermakna. Hidupmu berhasil, hidupmu memanggil sebuah arti yang luar biasa. Hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi kau menikmati kebahagiaan itu karena kau bersatu di dalam Tuhan. Engkau rested, your soul, jiwamu begitu tenang, nggak keroncalan, nggak gelisah, nggak buru-buru, nggak takut, nggak khawatir, tapi tenang dan menerima kekuatan Tuhan. Dan kekuatan itu kau bagikan untuk menjadi berkah. Amin. Katakan. Amin. Tapi saudara lihat ayat di bawahnya itu. Ternyata saudaraku, orang yang berhasrat mengadakan ziarah. Bilang sama-sama, ziarah. Apa itu ziarah? Kemungkinan yang pertama, saudaraku, ya, ziarah itu, saudaraku, orang-orang dari rumah pergi menuju kepada bait Allah. Ya, saudara tinggal di Yesus, saudara tinggal di Kemsi, tinggal di Paramata, datang pergi ke gereja, ke bait Allah untuk beribadah. Itu kemungkinan yang pertama. Orang yang berhasrat mengadakan ziarah ibadah. Ya, kalau saudara nggak punya hasrat, nggak punya sebuah hasrat itu apa ya? Kerinduan, keinginan, betul ya, desire ya Inggrisnya, desire, mulai dari hati.
Kalau saudara nggak punya hati kerinduan, keinginan untuk beribadah kepada Tuhan, itu repot. Karena apa? Manusia rohani kita itu bisa padam. Ingat ya, dosa terhadap Roh Kudus itu bisa memadamkan roh, mendukakan roh, lalu yang ketiga menghujat roh. Ini bahaya. Roh Kudus itu bisa padam, Roh Kudus itu bisa didukakan, dan Roh Kudus itu bisa dihujat. Makanya 3 dosa terhadap Roh Kudus ini bahaya kalau kita nggak menjaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan. Itu sebabnya roh kita harus menyala-nyala buat Tuhan. Katakan amin. Roh kita itu harus berkobar-kobar buat Tuhan. Kita punya hasrat untuk bersiarah. Siarah yang pertama itu dari rumah menuju bait Allah. Atau kemungkinan yang kedua, saudara, orang-orang Israel pada zaman Korah ini, saudaraku, mengingat dulu dia terbuang di Babel. Berapa puluh tahun di Babel? 70 tahun di Babel. Saya tanya, di Babel ada bait Allah atau tidak? Tidak ada. Begitu dia pulang ke Yerusalem, dikembalikan, saudaraku, yang terjadi saudaraku di Yerusalem, bait Allahnya sudah hancur, runtuh. Itu sebabnya saudaraku, bait Allah harus dibangun kembali. Dan ketika bait Allah kedua dibangun, saudaraku, mereka teringat, saya mau bersiarah. Dulu saya di Babel, saya dibuang karena pemberontakan. Sekarang saya mau datang ke bait Allah yang sudah dibangun kembali. Saudara, kalau hidupmu pernah dihancurkan, kalau hidupmu pernah lari dari panggilan Tuhan, kalau hidupmu pernah lupakan kedahsyatan dan kehebatan Tuhan, dan Tuhan sekarang tarik engkau kembali, dan kau ingat Tuhan, aku ingat dulu, sekarang aku mau kembali kepada rencana dan tujuan dan baik. Itu siapa? Amin. Kemungkinan yang ketiga adalah gambaran buat kita orang-orang Kristen yang sedang berjalan menuju kepada kekekalan, langit baru dan bumi baru. Itu namanya LBD, langit baru, bumi baru. Kalau kita berjalan dalam bumi ini yang sementara menuju kepada kekekalan, kita mengadakan ziarah, maka saudaraku, fokus hidup kita bukan kepada yang sementara, tetapi kepada yang kekal. Ya, hari-hari ini orang pakai ayat ini untuk konteks berziarah ke Israel. Boleh-boleh saja. Kalau saudara diberkati punya uang mau ke Israel, boleh. Sudah pernah ya misalnya? Sama rombongan sini ya? Hanya beberapa orang. Oh, puji Tuhan. Ya. Suatu kali mungkin kalau saudara bisa pergi ke Israel, ini sudah perangnya sudah berhenti sudah. Hostagesnya sudah dirilis balik. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan peace upon Jerusalem juga buat Gaza. Dan kita berdoa sudah Israel, karena barang siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Itu sebabnya saudaraku, nggak salah konteks berziarah ke Israel, boleh-boleh saja, tapi aplikasinya jelas. Saudara di rumah mau beribadah, itu ziarah, mulai dari hati yang halus. Amin. Saudara seperti orang Israel yang dulunya terbuang di Babel, mau balik kepada Tuhan, itu ziarah. Lalu konteks hidup kita di dunia ini berjalan menuju kepada kekekalan, itu adalah ziarah. Lihat, klik lagi ayat di bawahnya. Ayat yang ke-7, saudara, dikatakan apa? Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubuhinya dengan berkah. Ternyata orang, saudaraku, yang ada dalam rumah Tuhan, yang suka memuji-puji Allah, yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang mau bersiarah, juga bisa melewati lembah baka. Tepuk sebelah kanan kirinya bilang, jangan takut sama lembah baka. Amin. Tadi baru prostat tuh, susah kencing, ya kan?
Belum nanti saudaraku macam-macam yang lainnya. Kita seringkali bilang, Tuhan, aku sudah di rumahmu, aku sudah memberi, aku sudah melayani, kekuatanku dalam Tuhan, aku rindu untuk bersiarah, tapi kok masih ngalamin ini, masih begini, masih begitu. Ingat, janji Tuhan berkata apa? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Siapa yang membuat, Tuhan atau mereka? Siapa yang membuat? Mereka. Berarti siapa? Kita. Amin. Kita punya pilihan menjadi bitter atau better. Tahu bedanya? Kalau bitter, pahit. Kalau better, lebih baik. Tuhan berjanji mereka membuatnya lembah baka itu. Lembah itu berarti selalu kering. Lembah itu berarti kerontang. Tapi dibuat menjadi mata air. Bilang sama-sama, Tuhan mengubah air mata saya menjadi mata air. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, dulunya mahal air mata, dulunya nangis, dulunya bergumul terhadap anak, terhadap suami, terhadap pelayanan, terhadap keuangan, terhadap visa. Tapi Tuhan ubah air mata kita menjadi mata air yang memberi kesegaran kepada banyak orang yang membutuhkan kita. Amin. Dan lihat saudara, ayat ini luar biasa. Diselingi dengan doa. Saya nggak banyak waktu untuk membahas, tapi sudah perhatikan nanti di rumah ya. Doa-doa ini berserah kepada Tuhan. Doa-doa ini selalu mengingat baik Tuhan. Doa-doa ini selalu punya kerinduan Tuhan lebih baik 1 hari dalam pelataran rumahmu daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Ini bicara comparison and contrast. Lalu di tengah-tengah itu perlu doa itu. Tuhan sudah memberikan sebuah janji luar biasa. Janjinya apa saudara? Mari kita lihat ya sebelum kita akhiri. Janjinya dibilang suratku ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Bahasa Inggrisnya gampang 2S. Dia adalah sun and shield. Bukan samsil, kalau itu sampo. Tapi Tuhan berjanji menjadi 2S buat saya dan saudara, yaitu apa? Matahari, sun, dan perisai, shield. Luar biasa. Ada perlindungan, ada sumber, ada kekuatan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan memberikan grace and glory. Bahasa Inggrisnya dikatakan grace and glory, kasih dan kemuliaan. Saya ingatnya gampang. Tuhan berjanji 2S sama 2G. 2S sama 2G. Sun and shield, and then grace and glory. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Asal hidup kita tidak bercela, Tuhan tidak pernah menahan kebaikan, sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Dan ayat ini ditutup di dalam ayat yang paling terakhir, dikatakan berbahagialah manusia yang percaya kepada. Amin. Saya mau tutup saudaraku dengan sebuah pesan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang paling berbahagia. Yang ada mungkin cuma 2 atau 3 ya. Amin. Amin. Saudara adalah jemaat yang paling berbahagia. Amin. Amin. Karena pendetanya pasar. Oh amin. Kita berbahagia karena apa saudara? Kita ada di rumah Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Amin. Lalu kita berbahagia karena apa? Kekuatannya apa? Di dalam Tuhan. Kita berhasrat untuk mengadakan ziarah. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita mencintai rumah Tuhan. Kita mencintai pekerjaan Tuhan. Kita mencintai hamba-hamba Tuhan. Kita mencintai rencana Tuhan.
Dan yang terakhir kita berbagi karena kita percaya kepada Tuhan. Iman kita yang dilihat oleh Tuhan. Karena ketika Yesus datang kedua kali, yang dia cari adalah hati. iman kita. Adakah iman di bumi ini? Ketika aku datang kedua kali, kalau kau masih percaya kepada Tuhan, engkau berbahagia. Amin. Amin. Tepuk tangan saudaraku sekali lagi buat Tuhan kita. Dan saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa di surga, ini kami adalah manusia yang berbahagia. Saudara, mari buka tangan, buka hatimu. Katakan dengan imanmu, saya berbahagia. Katakan dengan imanmu dan pengertianmu, saya orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang suka dalam rumah Tuhan. Saya orang yang suka memuji-muji Tuhan. Saya orang yang ada dalam kekuatan Tuhan. Saya orang yang berhasrat untuk bersiarah. Katakan saudaramu, saya haus. Katakan saya rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Walaupun aku mungkin lemah, walaupun aku mungkin jauh, tapi aku rindu, aku haus datang bersekutu dalam rumah Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kekuatanku di dalam Tuhan. Dan aku bersyukur aku orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang percaya dan mengatakannya dengan mulutnya, bahkan berkata kepada gunung, maka gunung itu akan pindah. Maka saudaraku, kalau hari ini kau sedang menghadapi sebuah pergumulan, menghadapi tantangan, mari mulai dengan hati yang percaya. Dan kau berkata kepada gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Saudaraku, hari ini ketika kita, saudaraku, menjadi orang yang berbahagia, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu gentar lagi. Tapi kita bersyukur karena indah rancangan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita katakan, indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Dengan iman dan pengertian kita, di dalam hidupku. terima kasih Bapa. Kami mau percaya, kami mau menerima kekuatan Tuhan. Walau lewati lembah baka Tuhan, mau menyelubungi dengan berkat, mau mengubahkan itu semua dengan mata air kehidupan. Tuhan, hanya Kau kekuatan, hanya Kau sumber kebahagiaan.
banyak Bapak Ibu di sini yang berkata, Tuhan, aku dengar firman. Yes, Lord. Aku adalah orang yang berbahagia. Tuhan, aku mau percaya, aku mau melihat, dan aku mau merasakan. Kalau itu doa, mari taruh tanganmu di atas hatimu. Bapak, Ibu, Opa, Oma, taruh tanganmu di atas hati. Walaupun melewati lembah baka sekalipun, walaupun engkau harus melewati lembah air mata sekalipun, engkau membuatnya itu menjadi air mata. Engkau mengubahnya itu menjadi mata air kehidupan, supaya ada sebuah air kehidupan yang terus membuang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Walaupun kau melewati lembah-lembah bayang maut sekalipun, tapi kau berkata, Tuhan, kau menjadi matahari yang bersih dalam hidupku. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang ditaruh di atas hatinya, Tuhan jamah hatinya. Beri kekuatan supranatural adikodrati, sehingga kami yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh yang membuat lemah dan sakit kami perintahkan pergi meninggalkan tubuh kami demi nama Tuhan Yesus. Roh kelemahan kami usir demi nama Tuhan Yesus. Dan roh yang membuat kami beban berat kami tolak, kami usir demi nama Tuhan Yesus. Hari ini kami lepaskan roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kekuatan Tuhan, sehingga kami terus percaya dan merasakan indah rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, Pak. Saudara, mari naikkan syukur. Thank you, Lord. Katakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Aku berbahagia, aku diberkati. Aku rindu ada dalam hadirat-Mu dalam bait. Thank you, Lord. Katakan, aku rindu memuji menyembah-Mu. Aku rindu, Tuhan, menerima kekuatan-Mu yang tanpa batas. Thank you, Lord. Aku rindu, Tuhan, terus bersiarah. Aku rindu terus percaya. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, Kau menteraikan benih firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur, sehingga menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan ada yang 100 kali lipat ganda. Dan Kau mengerjakannya untuk kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Kau tidak pernah menahan kebaikan Yes, Lord. bagi orang yang tidak percaya. Thank you, Terima Lord. kasih. Terima kasih. Kau menolong gereja ini, Kau mengurapi hamba-Mu, Pastor Sam, semua tim leadership jemaat. Tuhan tolong, Tuhan beri sukacita, kesatuan, damai sejahtera Tuhan, sehingga memampukan jemaat eklesia di Cesuk ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yes, Di Lord. dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati, sama-sama katakan Amen.